Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Bertemu lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran geografi di kelas 2. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bab pertama, yaitu dinamika kependudukan di Indonesia. Istilah ini sering kita dengar ya. Dinamika itu apa? Kependudukan itu apa? Indonesia itu apa? Jadi tidak asing lagi. Dan apabila sering mendengar, maka pemahamannya insya Allah akan lebih mudah. Baik, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas 3 konsep utama. Yang pertama ialah dinamika penduduk. Terdiri dari 2 kata, yaitu dinamika dan penduduk. Pasti sudah paham ya, apa itu dinamika dan apa itu penduduk. Iya, berarti perubahan penduduk. Itu secara umumnya ya. Kemudian yang kedua, sumber data kependudukan. Sumber berarti pusat ya, data informasi yang belum diolah. Kemudian kependudukan. Jadi jika digabungkan, sumber data kependudukan merupakan pusat informasi mengenai kependudukan di suatu wilayah. Dan yang terakhir, mobilitas penduduk. Mobilitas berarti merupakan perpindahan. Sedangkan penduduk berarti masyarakatnya sendiri. Jadi, mobilitas penduduk secara umum merupakan perpindahan masyarakat dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Oke, kita masuk ke konsep yang pertama mengenai dinamika penduduk atau perubahan penduduk. Nah, sebelum analisis lebih dalam, Ibu ingin kalian lihat apa yang ada pada gambar ini. Gambar di sebelah kiri menunjukkan wilayah dengan kepadatan penduduk yang rendah. Sedangkan gambar di sebelah kanan menunjukkan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Apa penyebab dari kepadatan penduduk yang berbeda ini? Apakah ada kaitannya dengan dinamika penduduk? Iya, tentu ada kaitannya. Karena dinamika penduduk atau perubahan penduduk ini akan mempengaruhi jumlah penduduk, kemudian keterpadatan penduduk. Jadi, konsep dinamika penduduk akan mempengaruhi dengan keadaan penduduk di suatu wilayah. Nah, ini penjelasannya ya. Dinamika penduduk merupakan kondisi di saat struktur penduduk, jumlah, dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi. Jadi, sudah jelas ya bahwa dinamika penduduk ini menjadi salah satu penyebab terjadinya wilayah dengan keterpadatan rendah dan keterpadatan tinggi. Tidak lupa juga jumlah penduduk mempengaruhi karakteristik suatu wilayah. Jadi karakteristik wilayah itu tidak hanya dipengaruhi oleh aspek fisik, namun dipengaruhi juga oleh aspek non-fisiknya. Kemudian, apa saja itu faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk? Ada 3 nih dalam proses demografi. Yang pertama ialah kelahiran. Kelahiran berarti adanya makhluk hidup baru, adanya penduduk baru, kemudian adanya manusia baru. Nah, maka dari itu, kelahiran ini sifatnya menambah atau mengurangi jumlah penduduk. Iya, sifatnya menambah jumlah penduduk. Atau dengan kata lain, merupakan aspek yang akan menambah jumlah penduduk, kemudian dapat dianalisis menggunakan formula untuk mencari angka kelahiran.
Jadi angka kelahiran ini bisa dihitung ya. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan kematian. Kematian berarti tidak hidup lagi ya, berkurang. Sifatnya mengurangi jumlah penduduk. Atau dengan kata lain, merupakan aspek yang akan mengurangi jumlah penduduk serta dapat dianalisis dengan angka kematian. Nah, yang ketiga ini merupakan migrasi atau perpindahan. Migrasi ini merupakan anak dari suatu konsep mobilitas. Mobilitas kan perpindahan, jadi sifatnya lebih luas. Mobilitas, kemudian permanen non-permanen, dan migrasi. Perpindahan itu merupakan bergeraknya suatu penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain dengan tujuan tertentu. Selanjutnya adalah kelahiran dan kematian, berarti masih faktor dalam dinamika penduduk. Yang pertama, angka kelahiran. Menghitung nilai kelahiran atau angka kelahiran. Dibagi menjadi dua. Ada angka kelahiran kasar, yaitu banyaknya kelahiran hidup tiap 1000 penduduk per tahunnya. Ingat ya, 1000 penduduk. Formulanya ialah angka kelahiran kasar sama dengan B. B ini merupakan jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu dibagi dengan P, yaitu jumlah populasi pada pertengahan tahun dikali dengan konstanta. Konstantanya 1000 ya. Nah, dari hasil angka kelahiran kasar ini terbagi menjadi 3. Apabila hasilnya kurang dari 30 per 1000 penduduk ya, maka digolongkan rendah angka kelahirannya. Nah, apabila hasilnya berada di angka 30 hingga 40, maka termasuk ke dalam angka kelahiran sedang. Dan apabila angka kelahiran kasarnya lebih dari 40, maka termasuk angka kelahiran kasar tinggi. Kemudian yang kedua, angka kelahiran khusus. Nah, angka kelahiran khusus ini merupakan angka yang menunjukkan jumlah kelahiran karena beberapa faktor. Biasanya faktor umur yang paling dominan. Kemudian formulanya ialah angka kelahiran khusus sama dengan BX. BX ini sama dengan B yang ini, yaitu jumlah anak yang lahir. Namun X-nya berdasarkan wanita dengan umur biasanya 15 hingga 49. Kemudian dibagi dengan PX. PX ini sama ya, yaitu jumlah wanita pada kelompok umur tertentu dikali dengan K, yaitu konstanta. Itu tadi angka kelahiran. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan angka kematian. Dibagi juga menjadi 2. Ada angka kematian kasar, yaitu banyaknya kematian tiap 1000 penduduk per tahun. Angka kematian kasar ini rumusnya adalah D per P kali K, di mana D ini merupakan jumlah kematian, sedangkan P merupakan jumlah populasi penduduk pada pertengahan tahun, dan K ini merupakan konstanta yang memiliki nilai 1000. Terbagi menjadi 3 golongan. Apabila hasilnya kurang dari 10, maka termasuk rendah. Apabila hasilnya berada pada 10 hingga 20, maka termasuk sedang. Dan apabila hasilnya lebih dari 20, maka termasuk tinggi. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan angka kematian khusus, yaitu angka yang menunjukkan jumlah kematian karena beberapa faktor. Sama halnya dengan angka kelahiran, biasanya ditentukan oleh umur. Formulanya ialah angka kematian khusus sama dengan DX per PX dikali K. DX-nya sama, yaitu jumlah kematian pada umur tertentu
PX-nya sama, yaitu jumlah penduduk pada umur tertentu, dan K-nya merupakan konstanta, yaitu nilai 1000. Ini konsep angka kelahiran dan angka kematian. Pi-nya ini merupakan jumlah populasi penduduk pada pertengahan tahun. Sama ya, Pi yang di bawah ini pertengahan tahun, ini pertengahan tahun, ini pertengahan tahun, ini pertengahan tahun. Yang membedakan hanya yang atasnya saja. Jika angka kelahiran berarti jumlah kelahiran. Namun, jika angka kematian berarti angka kematian yang digunakan. Kemudian yang kedua nih, materi kedua merupakan sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan. Untuk apa sih sumber data kependudukan itu? Iya, untuk mencari tingkat natalitas, kemudian migrasi, dan kematian atau mortalitas. Jadi data kependudukan ini penting ya untuk mencari tahu bagaimana dinamika penduduk di suatu wilayah. Sumber artinya berarti pusat. Data berarti informasi mentah. Penduduk berarti masyarakat. Sumber data kependudukan bila disatukan merupakan pusat informasi mentah mengenai kependudukan. Maksudnya informasi mentah ini berarti belum diolah. Terdapat beberapa cara untuk memperoleh data kependudukan, yaitu sensus, survei, dan registrasi. Sensus sendiri merupakan proses pengumpulan, kemudian penghimpunan, kemudian mengolah, serta penerbitan data kependudukan semua orang pada waktu tertentu. Jadi secara keseluruhan ya, karena di sini ada kata kunci semua orang. Berdasarkan tempat tinggalnya, dibagi menjadi dua nih sensus. Yang pertama ada de facto, yang kedua ada de jure. De facto berarti pengambilan data sensusnya berdasarkan data yang ada di lapangan. Walaupun bukan warga asli atau bukan penduduk asli, tetap didata karena sesuai data dengan lapangan, sesuai keadaan. Sedangkan de jure ini merupakan pengambilan sensus sesuai dengan keaslian penduduk. Jadi, misalkan ada penduduk dari wilayah Jawa Timur yang bermigrasi ke wilayah Jawa Barat. Namun, kartu tanda penduduknya belum berubah. Jadi, tidak akan disensus dengan metode de jure atau berdasarkan tempat tinggal tidak akan didata. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan survei, yaitu pengumpulan data kependudukan terkait peristiwa demografi dengan cara penarikan sampel beberapa wilayah, di mana sampel ini dianalisis dapat mewakilkan beberapa karakteristik wilayah tersebut. Jadi tidak terlalu lama ya pengumpulan datanya, tidak seperti sensus. Dan yang terakhir, ada yang dinamakan dengan registrasi penduduk, yaitu keterangan dari kejadian yang dialami oleh penduduk. Contohnya, perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, dan lain-lain. Nah, registrasi ini biasanya agak kurang kalau di negara berkembang, karena registrasi ini mengandalkan kesadaran dari manusianya sendiri untuk melaporkan kejadian yang telah dialaminya. Biasanya juga kurang lengkap datanya dibandingkan dengan dua teknik lainnya, yaitu sensus maupun survei. Kemudian yang terakhir, ada yang dinamakan dengan mobilitas penduduk atau perpindahan penduduk. Nah, perpindahan penduduk ini merupakan berpindahnya suatu penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada horizontal dan ada vertikal.
Kalau horizontal berarti perpindahan yang satu arah, misalkan dari Bandung ke Garut, itu namanya horizontal. Kemudian yang kedua vertikal. Vertikal ini berarti ke atas, mengubah status sosial penduduk. Contohnya aja, ada penduduk A berprofesi sebagai buruh tani. Namun setahun kemudian penduduk A itu berprofesi sebagai pedagang. Nah, itu dinamakan dengan mobilitas vertikal yang mempengaruhi status sosial penduduk ya. Kemudian mobilitas horizontal ini dibagi menjadi dua, yaitu ada mobilitas permanen dan non-permanen. Mobilitas permanen merupakan perpindahan penduduk dengan tujuan menetap di wilayah yang ditujunya. Nah, mobilitas permanen ini dibagi kembali menjadi perpindahan internasional dan perpindahan domestik. Sedangkan perpindahan internasional dibagi menjadi 4. Ada emigrasi, imigrasi, dan remigrasi. Emigrasi berarti proses keluarnya suatu penduduk dari suatu negara. Sedangkan imigrasi merupakan proses masuknya suatu penduduk dari negara lain. Nah, kalau remigrasi berarti keluarnya suatu penduduk dengan tujuan nanti masuk lagi ke negara asalnya. Kemudian perpindahan domestik, ada transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk karena kepadatan penduduk. Jadi perpindahan dari wilayah dengan kepadatan tinggi ke wilayah yang memiliki kepadatan rendah. Sedangkan yang kedua ada urbanisasi. Kemudian yang kedua ada urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, yang terakhir ada ruralisasi, yaitu perpindahan penduduk kota ke desa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perpindahan ini, yaitu faktor sentrifugal dan sentripetal. Sentrifugal berarti faktor yang pendorong, sedangkan sentripetal merupakan faktor penarik. Yang kedua ada mobilitas non-permanen, yaitu gerakan perpindahan penduduk dengan tujuan tidak menetap di wilayah yang dituju. Jadi hanya berkunjung saja, istilah lainnya seperti itu. Alhamdulillah materi kali ini telah selesai. Semoga ilmu yang dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya.